Baik, perkenalkan, nama saya Cynthia Febrina Prukaban. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi, yaitu kerjasama ekonomi internasional. Baik, di sini kita dapat melihat pengertian dari kerjasama internasional. Pengertiannya adalah kerjasama yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara di mana tujuannya itu untuk dapat saling menguntungkan di bidang ekonomi. Kerjasama ini dapat melibatkan dua negara maupun lebih. Kerjasama ekonomi internasional ini memiliki dampak yang sangat penting bagi kemajuan negara. Coba kita bayangin semuanya. Kalau Indonesia ini menutupkan diri, mungkin kita tidak bisa memegang handphone, komputer, ataupun alat elektronik lainnya. Dengan saling bekerja sama, berorganisasi antar negara dapat menciptakan iklim kerjasama ekonomi antar negara. Dengan begitu, kita dapat mempercepat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara tersebut. Baik, yang selanjutnya, manfaat yang diperoleh Indonesia. Yang pertama, kemajuan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor barang dan jasa. Semakin tinggi ekspor, maka devisa negara pun semakin banyak. Selanjutnya nomor 2, Indonesia dapat memperoleh kemudahan mendapat bahan baku yang diperoleh untuk proses produksi. Nomor 3, dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dimana ini maksudnya dengan adanya kerjasama dengan negara lain, maka lebih banyak peluang untuk membangun usaha, membangun lapangan pekerjaan di negara kita ini, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan negara kita ini. Selanjutnya nomor 4, Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju. Nomor 5, negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Yang selanjutnya kita lihat bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama itu ada menurut bidang kerjasamanya. Ada bidang keuangan. Ini dimana kerjasama di bidang ini sangat dibutuhkan negara-negara berkembang, yang gunanya itu untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya itu ada IMF atau dana moneter. Nah, yang kedua itu ada bidang perdagangan, di mana itu membicarakan masalah jenis dan jumlah barang yang ingin diperjualbelikan, termasuk dalam pengaturan tentang pengenaan pajak ekspor, tarif, dan lain-lain bagi negara anggota. Contohnya itu ada WTO. Terus ada bidang perburuhan, di mana bidang perburuhan ini mengatur masalah hak-hak dan kewajiban buruh, serta masalah peningkatan taraf hidup dan kesehatan buruh bagi negara-negara anggota. Contohnya ada ILO. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama menurut ruang lingkup kerjasama. Yang pertama itu ada kerjasama bilateral, di mana kerjasama bilateral ini kerjasama yang antar dua negara, yang sifatnya itu saling membantu pada bidang produksi, perdagangan, dan lain-lain yang saling menguntungkan. Contohnya itu hubungan yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan Indonesia tentang ibadah haji. Terus yang kedua ada kerjasama regional, di mana kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya ada ASEAN. Yang ketiga itu ada kerjasama multilateral, di mana kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara yang tidak terkait oleh wilayah atau kawasan negara tertentu. Contohnya itu ada IMF. Selain IMF itu juga ada NAFTA, OPEC. Nah, berikutnya itu ada kerjasama antar regional, di mana kerjasama yang dilakukan oleh dua lembaga-lembaga ekonomi regional atau lebih. Contohnya itu ada kerjasama antara ASEAN dengan Uni Eropa.